Salam budaya. Bertemu kembali dengan saya Tete Rizky dan Romo Gede Maesa dari Jayakarta News Channel dalam Mitos, Fakta, Logika, dan Spiritual. Kita akan berbincang seputar mitos yang masih ada di masyarakat kita, yang masih dipercaya, bahkan kadang-kadang menjadi satu ungkapan ketika seseorang mengalami ini, gitu ya. Nah, kemarin sudah saya baca, Romo, tentang mitos yang sampai sekarang masih ada. Jadi teman saya ngalami nih, matanya bintitan. Tukang ngintip. Matanya bintitan. Kemudian teman yang lain bilang, tukang ngintip gitu. Ya, tukang apa ya, mengintip gitu. Nah, ada mitos bahwa bintitan itu karena tukang ngintip. Tukang ngintip. Iya. Nah, itu kenapa, Mo? Itu dari mana cerita itu bisa ada gitu, Mo? Nah, ini menarik ya. Ya. Dari kecil biasanya dulu tuh semacam itu tuh buat anak kecil. Ya. Bukan buat orang dewasa gitu kan. Wow, jangan suka ngintip. Ya, ya. Nanti matanya bintitan itu Ya. diberikan pada anak kecil loh. ya. Sehingga keterusan anak ke gede bawah sampai ya tukang ngintip. Ya. Nah, sebetulnya ini nasihat ya. Oh begitu. Nasihatnya gini loh. Ketika masih kecil, ya. Ini sebuah pendidikan budi pekerti, pendidikan attitude perilaku ya, agar anak kecil itu tidak suka mengintip. Mengintip dalam arti tanda petik, karena gini, misalkan ketika zaman itu ya, biasanya kan mitos kan lahir ketika zaman belum ada informasi seperti sekarang ini ya. Ada tamu ngintip dari balik gorden, ya kan, terus siapa diintip gitu. Betul. Kemudian berkembang itu ketika anak kecil ya kan. Kemudian ada lagi yang lebih tidak perilaku yang tidak bagus. Maaf ngintip orang mandi ya kan. Ngintipnya apa? Ngintipnya walaupun di belakang daun, di belakang rerumpuan, namanya ngintip itu bersembunyi, melihat sesuatu supaya dengan tidak konangan cara Jawane gitu ya. Melihat sesuatu dengan bersembunyi. Ya, melihat sesuatu dengan bersembunyi. Nah, secara jika itu untuk anak kecil, untuk lingkungan di dalam rumah, mengintip itu diajarkanlah anak-anak itu agar tidak berbuat dengan mengintip. Karena ini sebuah perilaku yang tidak baik, tidak sopan. Tidak sopan ya. Mengintip orang tua itu tidak baik, tidak sopan. Ada apa, Mbok? Ya datang. Tidak usah. Seperti itu ya. Sepertinya kok kalau boleh secara ininya nyolong-nyolong gitu ya. Iya. Nah, jadi artinya ada sesuatu ya datanglah. Tidak usah ada siapa diintip walaupun tidak mesti ngintip itu lewat satu lubang kecil, tidak mesti ya. Artinya melihat dengan cara bersembunyi. Itu agar mengajarkan agar orang itu hadirlah. Jangan suka sembunyi-sembunyi. Jangan suka. Ini banyak pesan moralnya. Pesan moralnya adalah tentang budi pekerti, tentang attitude, tentang menghormati, tentang kebaikan agar jangan terbawa sampai dewasa. Kemudian mengintip tetangga apa-apa itu kan kalau ketahuan itu kan memalukan. Jadi makanya hal itu diajarkanlah sejak usia dini. Ngintip apapun, ngintip. Misalkan gini. Contoh yang ini aja. Makanan dikerudungin ya. Ada tutup sajinya gitu. Nah, maunya orang tua tentunya jangan diintip, dibuka saja kalau mau diambil. Karena jika sudah mulai mengintip, ini ada sesuatu yang tersembunyi, ada niat yang kurang bagus. Ya kan? Yang jelas sembunyi
terus ngelihat itu pasti ada niat kurang bagus. Ya. Kalau niat yang bagus adalah terbuka, datang. Ya. Apa misalkan ketika anak kecil, makanya khususnya pada anak kecil itu dididik dengan cara, tapi namanya mitos itu memang diadakan untuk memberi petuah, tapi petuahnya itu dengan nakutin. Waktu itu ya. Waktu itu dengan nakutin ya, banyak kan. Ternyata maksudnya supaya tidak dilakukan kan begitu. Kan sering kita berbicara tentang mitos yang analisanya, resumennya adalah agar membuat seseorang itu takut ya kan? Sehingga tidak melakukan. Ya. Nah, itu masih mending bintitan. Ya. Awas kalau ngintip kepalanya benjolan, yang ngintip sini, yang benjolan sini. Jadi itu petuah lah, petuah. Jadi, mungkin juga gini ya, Mo. Mungkin kalau misalnya baru ada pembicaraan, kemudian pembicaraan ini serius dan tidak boleh didengar oleh orang lain, kemudian ngintip, itu kan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak bagus gitu ya. Apalagi kemudian menyebarkan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dia dengar kan, gitu kan, menjadi kalau orang sekarang mengatakan hoax itu tadi ya, kabar burung, kabar tidak benar itu. Nah, yang berhak mengintip dalam tanda petik itu hanyalah intel, reserse, urusannya dalam ini ya, dalam kedinasan itu. Ya, dalam kedinasan. Tapi kalau dalam perilaku tentunya hal itu tidak baik. Namun jika terjadi juga itu gini, jika ngintip lewat satu lubang yang kecil, kemudian matanya bintitan atau apa, karena mungkin dalam arena tempat mengintip itu tentunya tidak bersih. Kalau zaman dulu itu kan orang masih lewat kayu, masih bilik bambu. Ya, bilik bambu ya. Nanti ada kotoran, nanti ada binatang, nanti ada bambu yang mencolok seperti itu. Aduh, gitu kan. Dan zaman dulu tempatnya nggak kayak sekarang. Di pinggir-pinggir dinding itu tempatnya bagus, gitu kan. Zaman dulu kan tidak. Namanya di samping, di belakang rumah zaman dulu ya, wah seperti itulah, yang mana akhirnya itu bukan membuat kebaikan, tapi membuat ribut, gitu kan? Membuat ribut, ngintip maunya apa sih? Kalau mau datang itu loh, intinya itu untuk perilaku ya, piwelingnya bisa bintitan itu sebenarnya piwelingnya adalah berterus terang, harus berterus terang. Jangan membuat sesuatu yang membuat orang menjadi tidak suka, merasa tidak dihargai kan gitu. Nah, kalau sekarang sih saya kira tidak perlu pakai ngintip, mau CCTV banyak. Nah, itu juga ngintip. Itu ngintip. Ngintip ya, termasuk CCTV itu ngintip, tapi ngintipnya untuk apa? Karena era sekarang beda dengan era dulu ya kan. Era dulu ngintip tuh ngintip objek yang jelas tuh arahnya negatif. Arahnya negatif. Dan niatnya pun juga pasti sudah tidak bagus ya. Niatnya sudah niatnya pengen tahu gitu ya. Nah, tanda petiknya adalah sekarang orang ngintip itu pasti sesuatu yang diintip itu sesuatu yang membuat dirinya penasaran. Satu ketidakwajaran. Ketidakwajaran dan perilaku itu biasanya nih kalau kita bukaan bahwa orang ngintip orang mandi, jadi melihat sesuatu yang sebetulnya tidak pantas, tidak wajar. Apalagi anak kecil, misalkan ini ngintip apa tetangga ini, nah itulah larinya kemana kalau nggak ke hal-hal seperti itu. Maka piwelingnya adalah dari kecil sudah awas bintitan. Bintitan tuh wah, anak kecil kan pasti matanya takut. Yang kena kan gitu, bintitan kan pasti di mata kan gitu, matanya kena, matanya jadi sakit kan gitu ya. Sembel. Matur nuwun Romo. Demikian uraian Romo Gede Mahesa tentang mitos bintitan di mata. Memang sudah sekarang ya itu masih menjadi satu guyonan gitu ya, kalau mata bintitan itu pasti ngintip gitu. Tapi di era sekarang mungkin sudah banyak lah.
sudah banyak CCTV. Jadi nggak pinter. Nggak bintitan lagi. Informasi juga sudah banyak, jadi sudah bisa dicari info-info apa sudah bisa dicari, nggak perlu ngintip. Demikian mitos kita kali ini. Salam budaya.